Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan
عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد صدق الله العظيم. Puji beserta syukur marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang Maha Kuasa, Allah yang selalu memberikan karunia dan nikmatnya kepada kita yang tiada terhitung banyaknya dan tiada terhingga nilainya, adalah semata karena kemurahan Allah Subhanahu wa taala sendiri. Salat dan salam kita sanjung sajikan kepada baginda Rasulullah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabat dan kerabat beliau sekalian. Para hadirin hamba Allah, jamaah Jumat yang sedang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bahwa sesungguhnya Allah telah memberikan kepada kita apa saja yang kita butuhkan di dalam kehidupan kita, mulai daripada nafas pertama kita menghirup udara di bumi yang fana ini. Jadi saat kita keluar dari kandungan ibu kita, Allah sudah memberikan kepada kita akan nikmat-nikmatnya sesuai dengan kebutuhan pada saat itu. Kemudian beranjak besar, ditingkatkan pula pemberiannya disesuaikan dengan kebutuhan. Kalau kita sedang menuju kepada kedewasaan, Allah tambah lagi sesuai dengan kebutuhan kedewasaan kita. Saat kita sudah beranjak tua, Allah tambah lagi sesuai dengan kebutuhan saat kita sedang di dalam tua. Tiada henti-hentinya dan tiada putus-putusnya Allah selalu memberikannya, sehingga tidak akan pernah terhitung berapa jumlah pemberian Allah itu kepada kita, dan tak akan pernah bisa kita hinggakan nilai daripada apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Yang pasti kita tidak memiliki apapun. Ya, kita tidak memiliki apapun, dan kita tidak pernah dibekali dengan apapun oleh orang tua kita. Orang tua kita hanya melahirkan kita. Ya. Setelah kita dilahirkan oleh orang tua kita, saat itulah kita disambut oleh bermacam-macam nikmat-nikmat yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita sampai kita mati. Pemberian nikmat itu adalah semuanya diberikan Allah untuk mensyukuri, untuk kita syukuri.
bukan untuk kita berfoya-foya, untuk menghabiskannya pada tempat-tempat yang tidak Allah ridha. Allah berikan kepada kita tenaga, tenaga itu kita manfaatkan untuk beribadah kepada Allah. Allah berikan apa saja kepada kita adalah sebagai penunjang untuk kita melaksanakan tugas kita ataupun kewajiban kita, atau dapat menyempurnakan tujuan daripada kehidupan kita ini. Jadi Allah memerintahkan kita untuk beribadah. Tujuan kita di sini adalah untuk beribadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah saya ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Maka Allah mengatakan, ya ayyuhan nasu u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai manusia-manusia, beribadahlah kamu kepada Allah, Tuhan kamu, Tuhan yang menjadikan kamu dan Tuhan yang menjadikan mereka-mereka sebelum kamu. Jadi tugas kita adalah untuk beribadah. Jadi sebelum kita itu diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beribadah, Allah sempurnakan dulu, Allah matangkan dulu kesiapan-kesiapan kita dengan nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Maka nikmat itu akan ditanya oleh Allah. Ya, maka nikmat itu akan ditanya oleh Allah kepada kita satu saat nanti. Sampai kepada umur kita akan ditanya oleh Allah. Sampai kepada tenaga kita ditanya oleh Allah. Apa saja yang Allah berikan kepada kita, itu pasti akan ditanya nanti oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita kemanakan itu semuanya. Tsumma latus'alunna yauma idzin 'anil na'im. Nanti pada suatu hari, ya, Allah Subhanahu wa taala memberitahukan kita, ya, tsumma latus'alunna yauma idzin 'anil na'im. Pada suatu hari nanti, ya, pada suatu hari nanti Allah akan menanyakan kepada kita tentang semua nikmat yang Allah pernah berikan kepada kita, sekecil apapun Allah akan tanyakan itu. Nah, jadi kita akan ditanya oleh Allah. Apa saja yang kita pernah terima dari Allah itu akan ditanya oleh Allah. Tentang umur kita akan ditanya oleh Allah. Muda kita ditanya oleh Allah. Semua akan ditanya. Apakah kita mampu mempergunakan nikmat yang Allah berikan kepada kita itu pada yang Allah ridha atau tidak? Nah, kalau kita memanfaatkan apa yang Allah berikan kepada kita itu sesuai dengan kehendak Allah, dan kita manfaatkan untuk tujuan hidup kita ini untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka luluslah kita. Jadilah kita sebagai seorang hamba yang bersyukur, abdan syakir. Jadi sebagai seorang hamba yang bersyukur, bahwa sesungguh syukur, inna syukra yakunu bil qalbi wal lisan wal jawarih. Syukur itu adalah dilakukan oleh hati kita dan oleh lidah dan juga oleh seluruh anggota tubuh kita. Ya, inna syukra yakunu bil qalbi wal lisani wal jawarih. Syukur itu adalah dilakukan oleh hati kita, lidah kita dan jawarih kita. Qalbi itu syukurnya adalah dengan beriktiraf. Dia selalu mengakui, menyadari bahwa sesungguhnya apa yang Allah Subhanahu wa taala, apa yang ia miliki itu adalah pemberian Allah. Setelah dia menyadari sesungguhnya bahwa apa yang ada padanya itu pemberian Allah Subhanahu wa taala, lalu datanglah sebuah keyakinan di dalam dirinya untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, biar nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya itu akan ditambah oleh Allah, minimal tidak dicabut. Ya, maka itu perlu i'tiraf, ya, al-i'tiraf bil qalbi. Kita harus menyadari dan mengakui lebih dahulu. Dari mana ini? Ini adalah dari pemberian Allah Subhanahu wa taala. Itu harus diakui dulu. Ya, ini pemberian Allah Subhanahu wa taala berkat usaha kita, bukan karena ini adalah hasil usaha saya. Tapi ini adalah pemberian Allah Subhanahu wa taala dari usaha saya, dari karena usaha saya.
Karena kita diperintahkan oleh Allah untuk berusaha. Dari hasil usaha kita itu Allah yang memberikan. Berapa diberikan itu adalah urusannya Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau Allah yang memberikan, pastinya itu milik siapa? Tentunya milik Allah. Allah yang memberikan kepada kita, milik Allah. Kita hanya yang menerima, kita hanya pemakai. Kita sadari itu, kita akui itu apa saja nikmatnya. Maka akan timbullah dalam hati kita itu rasa ingin dekat dengan Allah. Kita sudah menyadari bahwa ini adalah pemberian Allah, ini punyanya Allah, ini adalah pemberian Allah kepada saya. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala yang punya jasa itu, yang punya nikmat itu biar Allah senang? Atau bagaimana Allah Subhanahu wa taala biar tidak mencabutnya itu dari kita, atau bahkan Allah Subhanahu wa taala mau menambahkannya? Tentunya kita akan berusaha untuk menyenangkan yang punya jasa. Tentu kita akan berusaha untuk mendekatkan diri selalu kepada yang punya jasa. Siapa yang punya jasa dalam hal ini, dalam kehidupan kita adalah Allah Subhanahu wa taala. Allah yang punya. Kita tidak punya apa-apa. Perlu itu beriktiraf, perlu itu disadari, diakui oleh hati kita, barulah ringan lidah kita itu untuk bertahadus mengakui bahwa ini adalah milik Allah. Barulah lidah itu berani dan kuat mengatakan bahwa ini adalah pemberian Allah, ini bukan milik saya, ini milik Allah. Itu milik siapa? Itu milik Allah. Itu siapa punya? Itu punyanya Allah. Baru lidah itu bertahadus. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddis. Barulah lidah ringan mengucapkan alhamdulillah. Barulah ringan mengucapkan alhamdulillah wa syukurillah. Barulah lidah itu berjujur, ini adalah miliknya Allah. Ini dipersinggahkan kepada saya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini miliknya Allah, bukan milik saya. Kita tidak punya milik apapun. Karena kita sendiri pada hakikatnya adalah miliknya Allah. Bagaimana kita akan memiliki semua apa yang ada pada Allah Subhanahu wa taala? Kita saja itu milik Allah. Maka perlu beriktiraf untuk melahirkan at-tahaddus bil lisan, dan sesudah at-tahaddus bil lisan itu muncul dari al-i'tiraf bil qalbi, barulah akan muncul as-syukru bil jawarih. Baru tangan ini jujur, ya, ingin memberikan harta yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada yang diridai oleh Allah. Ini tangan diajak jujur. Tangan kita itu akan diajak bersyukur oleh hati dan lidah kita. Jujur. Kaki kita itu akan bersyukur kepada Allah, diajak oleh hati dan lidah kita. Adalah mulanya daripada al-i'tiraf, kemudian bertahaddus, dan lalu baru manusia itu pandai mempergunakan nikmat Allah Subhanahu wa taala pada tempat yang Allah Subhanahu wa taala ridha. Kita akan ditanya nanti, Pak. Hari ini kita punya jabatan, ditanya oleh Allah jabatan itu. Hari ini kita punya harta, kita akan ditanya oleh Allah. Hari ini kita punya kedudukan, ditanya oleh Allah. Hari ini kita punya kekuatan, ditanya oleh Allah. Hari ini kita sehat, ditanya oleh Allah. Kita semua punya, ditanya oleh Allah. Allah berikan itu kemana kamu pergunakan. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan la tazulu qadamu 'abdi yaumal qiyamah hatta yus'alu an umri fima afnah. Satu tapak pun, satu tumit pun manusia itu tidak bisa bergerak di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan pernah bisa bergerak di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan bisa digerakkan satu kaki pun, satu langkah pun di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Siapapun manusia itu, sampai mereka ditanya oleh Allah tentang umurnya. Berapa umur kamu? 50 tahun. Aina afnah? Kemana kamu habiskan? Ditanya oleh Allah, Pak. Dan akan ditanya pula oleh Allah wa an ilmi fi ma fa'al. Yang diberikan ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala ditanya. Ilmu itu nikmat yang diberikan oleh Allah. Jadi seorang yang pandai, seorang yang cerdas, seorang yang intelektual, ya, seorang intelek, seorang yang cerdas, seorang alim, ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala fi ma fa'al. Apa yang kamu telah lakukan dari apa yang kamu telah mengetahuinya?
Ditanya ilmu kita itu oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ammalihi min aina kasabah wa fima anfaqah. Ditanya oleh Allah. Kita diberikan harta oleh Allah, ditanya dari mana kamu dapat, dengan jalan apa kamu perolehnya, bagaimana cara kamu mendapatkannya, dan kemudian kemana kamu habiskan, kamu infakkan. Ditanya oleh Allah. Di harta kita itu ada zakat. Kalau harta kita ada nisab, ada infak, ada sedekah, ada kewajiban-kewajiban lain. Ya. Di hadapan kita ini ada, sudah ditunggu oleh sebuah perintah. Ya, perintah untuk berkurban. Ini dari harta kita. Ya, diperintahkan untuk berkurban. Fasholli li rabbika wanhar. Ya, salatlah kamu untuk Tuhanmu dan berkurbanlah. Diperintahkan kita untuk berkurban setiap tahunnya. Setiap tahunnya diperintahkan kita untuk berkurban. Setiap musim haji, setiap Zulhijjah, dari 10 Zulhijjah sampai 13 Zulhijjah, saat itulah kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang punya harta tidak boleh bohong. Allah Maha mengetahui karena Allah yang memberi. Berapa nilai, berapa harga di dompet kita, Allah yang tahu. Berapa uang di rekening kita, Allah yang tahu. Kita tidak bisa bohong, tidak boleh bohong. Rasul mengatakan, "Man kana lahu sa'atun falam yudah fala yuqarribanna musallana." Barang siapa yang punya uang sesudah ia menggunakan untuk dirinya, untuk keluarganya, dia masih menyisakan uang, dia bisa berkurban, falam yudah, kemudian mereka tidak berkurban, fala yuqarribanna musallana, silahkan jauh daripada tempat salat kami. Ini sebuah bentuk anjuran Rasul sallallahu alaihi wasallam begitu keras untuk berkurban. Berapa uang di kantong kita, Allah Maha mengetahui karena Allah yang nitip. Allah yang taruh di dompet kita, Allah yang taruh di rekening kita. Tak boleh bohong. Masih tersisa sesudah kita mencukupi kebutuhan kita, kebutuhan keluarga kita, masih tersisa 3 juta dapat 1 kambing. Kita tidak boleh bohong. Kita tidak boleh mengatakan bahwa saya tidak bisa, saya tidak punya uang, saya tidak sanggup. Tidak boleh. Allah yang nitip 3 juta 1 ekor kambing. Ini akan ditanya nanti, Pak. Hati-hati, kita akan ditanya nanti. Ya. Min aina kasaba wa fima anfaqah. Dari mana harta kamu dapatkan dan untuk apa kamu habiskan, untuk apa kamu infakkan. Ditanya oleh Allah. Ini datangnya musimnya 1 tahun sekali. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Inna awwala ma nabda'u fi yaumina hadza nusalli fayarji'u thumma narji'u fananharu. Faman fa'ala dzalika faqad asaba sunnatana." Amal yang paling prioritas hari ini, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, adalah salat Id. Kemudian kami berkurban. Salat dulu, sesudah itu kami melakukan kurban. Kami berkurban. Faman fa'ala zalika faqad asaba sunnatana. Barang siapa yang melakukan seperti itu, dia salat Id dan dia berkurban, faqad asaba sunnatana, maka sungguh ia telah menyempurnakan sunnah kami. Maka kepada Aisyah Rasul sallallahu alaihi wasallam memerintahkan, "Ya Aisyah, qaddimi udhiyatik." Hari ini prioritaskanlah kurbanmu itu. Berkurbanlah. Ya, dan utamakanlah ini kurban. Sebelum melakukan sesuatu yang lain sesudah salat, berkurban dulu. Berkurban. Aisyah diperintahkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Diperintahkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk memprioritaskan kurban. Fa inna bi awwali qatratin min damiha taqturu min fa inna awwali qatratin taqturu min damiha 'ala al-'ar ay yaghfira lakillahu ma taqaddama min dhanbiki wa ma ta'akhkhar.
Karena sesungguhnya satu tetes darah binatang kurban yang jatuh di atas bumi, tetesan darah yang pertama yang jatuh dari binatang kurban ke bumi, ayaghfira lakillahu ma salafa min dzunubiki wa ma ta'akhkhar. Hikmahnya dia itu akan bisa mengkafarahkan, menghapuskan dosa-dosa kamu yang telah lalu dan dosa yang akan datang. Aisyah bertanya kepada Rasul, ya Rasul, alana khassatan am lil mu'minina ammah? Ya Rasulullah, apakah keutamaan ini untuk kita atau untuk semua orang-orang yang beriman kepada Allah, orang-orang yang muslim? Qala sallallahu alaihi wasallam, bal lana walil mu'minina ammah. Ini semuanya, bukan untuk kita saja. Ini bukan amal khusus untuk kita, untuk keluarga kita, tapi ini adalah untuk semua orang-orang muslim, ya, akan mendapatkan fahala seperti ini, akan mendapatkan keutamaan seperti ini atau fadilah seperti ini. Barang siapa yang berkorban, maka dari tetesan darah yang pertama jatuh di atas bumi akan mendapatkan ampunan daripada Allah Subhanahu wa taala dari dosa yang telah lalu dan akan datang. Dan itu juga akan menjadi akan menjadi kendaraan buat kita. Adhimu dhahaya fa inna ala siratim matayakum, kata Rasul. Ya, adhimu dhahayakum fa inna ala siratim matayakum. Agungkanlah dan besarkanlah binatang kurbanmu, karena dia itu akan menjadi kendaraan ketika kamu melewati jembatan Shiratal Mustaqim. Ini jelas bahwa sesungguh binatang kurban itu akan menjadi kendaraan buat kita di hari akhir nanti. Ini adalah menempatkan nikmat Allah Subhanahu wa taala pada yang Allah Subhanahu wa taala ridha dari harta kita. Jadi itu kan kita ditanya semuanya nanti, Pak. Jadi oleh karena demikian, marilah kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan selalu bersyukur. Wa istazana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Ketika Allah Subhanahu wa taala mempermaklumkan, kita harus ingat selalu, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Jika kamu bersyukur kepada nikmat yang aku berikan, apa saja dari nikmat itu, bersyukur dalam arti inna syukra yakunu bil qalbi wal lisan wal jawarih. Itu tadi. Ya. Barang siapa yang bersyukur, syukurnya sempurna dengan lidah, lisan, dengan qalbi dan dengan jawarih, menempatkan nikmat itu pada tempat yang Allah Subhanahu wa taala ridha, la azidannakum, kami akan menambahkannya, kata Allah. Wala in kafartum inna azabi lasyadid. Jika kamu kufur, maka azab Allah Subhanahu wa taala sangat dahsyat. Hadirin jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu marilah kita sering bertafakur biar kita tahu diri. Ya, tafakkurus sa'ah khairum min ibadati sanah. Sering merenung, sering bertafakur. Ya, sering bermuhasabah biar kita tidak lupa diri. Ya. Tafakkur satu sa'ah lebih bagus daripada beribadah 1 tahun tanpa ada renungan, tanpa ada tafakur. Jadi kita bisa menyadari diri kita sendiri dengan bertafakur, dari mana kita datang sebenarnya. Dan sesudah kita ada di sini, kita sudah memiliki semuanya. Dari mana semuanya itu sebenarnya datang? Jadi biar kita tahu bahwa sesungguhnya, dan kita sadar sesungguhnya bahwa kita adalah berangkat dari tidak ada sesuatu, ya, sehingga kita akan memiliki sesuatu, dan nantinya kita akan ditanya tentang sesuatu yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, dan kita akan kembali menjadi tidak memiliki apapun lagi selain daripada kebaikan-kebaikan yang kita lakukan melalui nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Mudah-mudahan para hadirin jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita semuanya dengan izin Allah, dengan rahman Allah, menjadi hamba-hambanya yang bersyukur, yang mau dan tahu menempatkan nikmat Allah pada tempat yang Allah ridha, sehingga kita akan menjadi hamba yang syakir, abdan syakur, hamba yang selalu bersyukur. Dan mereka yang selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka akan ditempatkan Allah pada tempat yang penuh dengan nikmat Allah Subhanahu wa taala yang ditambah-tambah sampai hari akhirnya. Nanti kita akan diwariskan kepada kita oleh Allah akan surga. Mudah-mudahan inilah yang dapat
saya sampaikan. Sekali lagi kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, ingatkan ya, semoga Allah memberikan kita kuat untuk bersyukur di atas apa yang Allah telah berikan kepada kita. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه أجمعين أيها الناس اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه أجمعين أيها الناس اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات اللهم اجعلنا من التوابين واجعلنا من المتطهرين واجعلنا من المخلصين واجعلنا من المحسنين واجعلنا من الشاكرين واجعلنا من المتوكلين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله ولذكر الله